Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nyima Siti Zulaiha, NIM 1910901031, dan saya dari jurusan Psikologi Islam. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah modifikasi perilaku, dosen pengampu Ibu Indah Purwasi, MPsy Psikolog. Adapun tema dari tugas ini adalah modifikasi perilaku terhadap gangguan pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Adapun pembahasan kali ini mengenai tunanetra. Dengan begitu, judul yang saya angkat adalah modifikasi perilaku blindism pada anak-anak tunanetra. Kemudian timbul pertanyaan, apakah itu modifikasi perilaku? Berikut penjelasannya. Menurut Edi Legowo dan Munawir Yusuf tahun 2007 mengungkapkan bahwa modifikasi perilaku adalah teknik pengubahan tingkah laku yang dapat digunakan oleh orang tua maupun guru untuk mengubah tingkah laku anak melalui prosedur yang sistematis dan mendasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran. Diperkuat oleh Edi Purwanta tahun 2005, terdapat dua hal pokok dalam modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, adanya penerapan prinsip-prinsip pembelajaran, dan yang kedua yaitu adanya suatu teknik mengubah perilaku berdasar prinsip-prinsip belajar. Kemudian, dari pernyataan-pernyataan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa modifikasi perilaku adalah teknik pengubahan perilaku yang didasarkan pada prosedur dan prinsip-prinsip belajar. Perilaku yang perlu diubah adalah perilaku yang tidak dikehendaki, kemudian diubah menjadi perilaku yang dikehendaki melalui proses belajar. Salah satu ciri belajar adalah adanya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian, apakah tunanetra itu sama dengan buta? Simak penjelasan berikut ini. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi kata tunanetra adalah rusak penglihatan, sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tunanetra tidak sama dengan buta. Kemudian, secara umum, para medis mendefinisikan tunanetra sebagai orang yang memiliki ketajaman sentral 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang, walaupun dengan menggunakan kacamata, atau daerah penglihatannya sempit sehingga jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. Sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki. Dalam Hidayat dan Suwandi tahun 2013. Kemudian, faktor penyebab tunanetra. Faktor penyebab ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan. Ketunanetraan bisa terjadi pada saat kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antar keluarga dekat atau saudara, dan perkawinan antar tunanetra. Selain itu, ketunanetraan di dalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus rubella atau campak Jerman, glausoma, retinopati diabetes, retinoblastoma, dan kekurangan vitamin A. Dalam Hidayat dan Suwandi tahun 2013. Selanjutnya, sedangkan Pradopo pada tahun 1977 menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menderita tunanetra, antara lain yang pertama yaitu faktor endogen, merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Adapun ciri yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal, tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh.
yang kedua adalah faktor eksogen atau faktor luar, seperti yang pertama itu penyakit. Penyakit yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen. Dan ada juga yang diakibatkan oleh kuman sifilis, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh. Kemudian yang kedua yaitu ada kecelakaan. Kecelakaan yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra akibat terkena radiasi ultraviolet atau gas beracun yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi mata untuk melihat. Dan dari segi kejiwaan yaitu stres psikis akibat perasaan tertekan, kesedihan hati yang amat mendalam yang mengakibatkan seseorang mengalami tunanetra permanen. Kemudian apa itu blindism? Perilaku blindism adalah perilaku yang mengulang-ulang gerakan. Perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku yang tidak baik, seperti menekan mata, menggoyang-goyangkan tubuh, dan menggelengkan kepala. Perilaku yang tidak baik tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa disadari, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, bagaimana cara memodifikasi perilaku blindism pada anak-anak tunanetra? Berikut penjelasannya. Caranya ada dua, yaitu yang pertama teknik positive reinforcement dan yang kedua yaitu teknik token ekonomi. Adapun yang pertama yaitu teknik positive reinforcement. Teknik positive reinforcement adalah sebuah teknik modifikasi perilaku yang maksudnya adalah penguatan yang bersifat positif, merupakan sistem penguatan yang didasari pada prinsip bahwa respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang mendukung atau rewarding. Teknik positive reinforcement atau penguatan perilaku positif pada anak dilakukan dengan memberikan reward atau penghargaan. Yang pertama, reward ungkapan berupa pujian dari guru dan orang tua. Pujian diberikan ketika siswa tidak melakukan perilaku blindism saat berada di sekolah dan di rumah. Reward atau penghargaan tidak hanya berupa ungkapan, tetapi ada juga yang berupa benda. Pemberian reward berupa benda dilakukan karena ditakutkan. Cara yang pertama tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi atau mereduksi perilaku blindism pada siswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, teknik token ekonomi. Token ekonomi merupakan suatu wujud modifikasi perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menggunakan token. Anak akan menerima token setelah menunjukkan perilaku yang diinginkan. Token akan diberikan kepada anak jika anak dapat menahan dirinya dari melakukan blindism. Setiap satu kali anak dapat menahan perilaku blindism, maka akan diberikan satu token. Token yang diberikan terlebih dahulu dikumpulkan hingga mencapai target dari sebuah penghargaan. Misalnya, target hadiah boneka adalah 10 token. Jadi, anak akan diberikan hadiah boneka hanya ketika token yang dimiliki anak tersebut berjumlah 10 token. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan melalui sebuah lingkungan terstruktur dengan memberikan suatu perlakuan. Selain memiliki tujuan tersebut, manfaat pemberian penghargaan dalam proses pembelajaran salah satunya yaitu dapat membangkitkan motivasi anak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton ataupun menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.